Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi minasan semua. Terima kasih telah mengklik video ini ya. Kali ini hari Kamis tanggal 21 bulan Agustus 2025 dari jam 7.09 pagi ya minasan ya. Oke, jadi video ini diambil di tanggal 21. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang yang namanya SSW untuk Kenchiku ya. Nah, jadi Shiken Kubung Kenchiku. Jadi untuk bagian ujian Kenchiku Gakka Shiken Tekishuto. Jadi ini buku panduan untuk ujian secara apa namanya tertulis ya. Gakka tertulis ataupun bagian studinya ya. Oke, kurang lebih kita akan membahas sedikit-sedikit ya untuk kedepannya minasang. Jadi minasang ada yang berminat untuk eh, ke Jepang dengan visa TG di bagian Gensetsu ataupun di bagian konstruksi ya. Nanti minasang bisa belajar di sini. Saya juga akan nantinya di sesi-sesi akhir akan memberikan beberapa contoh-contoh soal yang kemungkinan keluar ya minasang ya, yang akan keluar ketika nantinya minasang ujian SSW di Prometric ya. Hai. Kita langsung saja minasang biar tidak memperpanjang waktu, kita lanjut ke bab pertama ya. Minasang kalau bisa sebelum di belajar di sini lebih baik minasang apa namanya memprint seluruh buku pedoman ini ya agar nantinya minasang bisa melaksanakan ujian dengan baik ya. Nah, untuk ujian itu semuanya menggunakan. Oke, kita lanjut pada bab pertama ya minasang ya. Untuk bab pertama ini tentang adalah Nihon no Gemba de Taisetsu ni shite iru koto. Jadi hal-hal yang minasang harus apa namanya yang harus dilakukan ya atau yang penting pada saat bekerja di Gemba Jepang. Yang pertama adalah teamwork katanya ya, teamwork. Kemudian di Cimoku ini dikatakan bahwasanya Kensetsu Koji Dewa Kansei Suruma Dewa, jadi sampai pekerjaan konstruksi itu selesai dan kusang no Kotega, jadi banyak sekali proses ini proses sama-sama shokushu senmon koji gyosha ga Zenekon kara shigoto o ukeotte hoji o susume. Jadi ada banyak sekali jenis-jenis dari shokushu. Shokushu itu artinya jenis kerjaan ya, jadi pekerjaan dan yang berjurusan ya, senmon. Kemudian dari juga apa namanya Zenekon. Zenekon itu artinya seperti apa nama bahasa itunya kontraktor ya. Jadi kontraktor, kemudian ada koji gyosanya ya, yang artinya adalah bisnis company ya. Jadi orang konstruksi yang bekerja untuk ukiyo-utte apa ukiyo-utte Oke, untuk mengontrak, take over, menyelesaikan, mengambil. Jadi UKUT itu artinya mengambil. Oke, jadi maksudnya itu di sini adalah di pekerjaan konstruksi itu ada banyak sekali pekerjaan yang diambil alih ya oleh pekerjaan dari si Zenekon itu kontraktor ya, kontraktor oleh orang-orang yang memiliki pekerjaan di bidang-bidang atau jenis-jenis dari pekerjaan yang ada di konstruksi. Kemudian Sugino Kote ini Sunagete Imasu. Jadi itu berlanjut atau bersambung dengan proses selanjutnya. Nagare Yoku Koji Susumeru Niwa. Jadi seperti alur ya, alur yang banyak pada konstruksi tersebut. Saya mengkoji gyosha mong cimoku tesis sudes. Jadi penting sekali dalam melakukan
teamwork ya, atau pekerjaan tim di tempat pekerjaan yang membutuhkan atau di tempat konstruksi yang khusus atau yang secara khusus gitu ya. Kemudian Kojiwa pada konstruksi tersebut Gemba Kantoku to Jiwaseo Shinagara Shokucho ga Ginosha ni Shijo Dashimasu. Jadi di tempat konstruksi si Gemba Kantoku, pengawas dari si Gemba tersebut atau lapangan, nanti sambil kita bertemu atau rapat, kemudian Sukucho, jadi si kepala konstruksi atau kepala leadernya ya, dia akan memberikan arahan ya kepada si pekerja. Kemudian Kensetsu Gemba Dewa, di tempat kerja juga bahwasanya senpai no ginosha no keiken no sukunai kohai no ginosha ni adobaisu shinagara koji o susumete imasu. Jadi di tempat kerja juga bahwasanya senpai yang ada pengalaman ya, kemudian terhadap yang si kohai yang tidak ada sedikit pengalaman, dia akan memberikan yang namanya adobaisu ya. Adobaisu itu artinya seperti arahan atau komentar gitu ya. Nah, itulah pentingnya teamwork. Kemudian Nihon no Kensetsu Koji no Seiko Taisei ya. Taisei itu artinya adalah sistem atau struktur. Jadi struktur yang ada pada konstruksi ya, konstruksi di tempat Koji. Seiko itu konstruksi, Koji ini juga kerjaan konstruksi, jadi ada banyak namanya misalnya. Kensetsu ini juga konstruksi, hanya konstruksi aja semuanya. Ini Seiko konstruksi, Koji konstruksi, Kensetsu konstruksi. Dan di Jepang, jadi maksudnya di sini adalah struktur organisasi ya yang ada di tempat konstruksi di Jepang. Kemudian Nihon no Kensetsu Koji no Seiko Taisei wa Koji no kibo ni yotte samazama na patang ga arimasu ya. Kibo, apa itu kibo? Kibo itu artinya adalah skala rencana ya, rencana atau struktur juga boleh. Nah, jadi maksudnya di sini adalah struktur konstruksi yang ada di Jepang. Jadi ada juga patang ya. Patang itu artinya step ya, ataupun pattern ya, pattern ya. Atau ada metode ya, ada metode ataupun banyak macam-macam metode tergantung dari scope planning ya, rencana yang ada pada konstruksi tersebut. Contohnya adalah Ippang Tekina Daiki Bokojiwa. Jadi pada umumnya Daiki Kibo. Jadi Koji, jadi perencanaan konstruksi yang sangat besar itu Zuichi no Yona Taisei de. Nah, jadi di sini dibutuhkan strukturnya seperti dari gambar di satu strip satu katanya ya, di satu strip satu ini. Kemudian Koji no Hachu kara seiko made ga okonararemasu. Jadi hachu itu artinya adalah pemesanan barang ya, hachu pemesanan barang. Jadi dari pemesanan barang yang ada di tempat Koji konstruksi, kemudian seiko made sampai proses manufakturnya, pekerjaannya, okonaremasu dilaksanakan. Nah, jadi semuanya itu dilaksanakan seperti gambar di sini katanya ya. Kemudian Ippang jutaku nado no shukibo na koji dewa. Jadi secara umumnya juga pekerjaan yang kecil ya, skalanya kecil, seperti pembuatan rumah ya, jutaku itu artinya rumah tempat tinggal ya. Kemudian seishu itu artinya adalah
Seishu itu artinya donor. Nah, donor atau apa ini ya? Mm-mm. Donor atau chief. Oh, jadi klien ya. Seishu itu bisa klien. Jadi si sama kayak apa namanya tadi? Client of the builder, jadi maksudnya klien di yang ada pada pembangunan ya, yang memesan lah intinya. Jadi sesu artinya orang yang memesan, namanya kan jauh sama kan ya. Kemudian tatemono tateru hasusha, jadi orang yang apa si order pembeli material ya, untuk membangun tatemono, itu disebut dengan sesu. Kemudian komuteng nadono hasushi. Oke, komuteng, komuteng. Ari, komuteng wa nakatta ne. Komuteng. Oke, jadi building contractor, ada si pembangun ya, komuteng artinya pembangun. Kemudian adona hasushi, jadi dia juga akan membeli material katanya. Kemudian komuteng wa moto uke. Motoki itu artinya adalah kontraktor utama ya, atau main kontraktor. Nah, jadi uh, komuteng wa si apa tadi? Itu komuteng si building kontraktor ya, si si pembuat bangunan tersebut. Kemudian motoke kemudian si kepada yang kontraktor pertama disebut ya tonate, dia akan menjadi kontraktor pertama. Kemudian Semong no koji gyosa no kanri sinagara, jadi sambil dia memanajemen atau mengelola siapa namanya pekerja-pekerja yang ada pada bagian-bagian tertentu ya. Kemudian jutaku kojio susumete ikimasu, jadi mulailah maru pekerjaan konstruksi itu untuk membangun rumah. Nah, contohnya seperti ini. Jadi yang pertama itu ini yang hajusha atau orang yang punya duit gitu lah ya, yang punya modal gitu ya. Nah, si punya modal ini dia memiliki dua orang sebagai asistennya. Yang pertama adalah Kandisa yang manajemen tentang keuangan dan sebagainya. Kemudian yang Sekisha, ini yang akan menggambarkan ya, proyek dari mereka yang ingin dibuat oleh si pemodal. Nah, dari pemodal itu nanti dia akan mencari salah satunya ini, Gemba Kantoku, si pengawas itu ya. Yang ada nomor 4 tadi, Koji Sentai no Matomero Keisan, yang perusahaan yang mengelola semuanya di bidang-bidang tersebut. Nah, dari bidang-bidang perusahaan ini atau disebut dengan perusahaan yang pertama ya, maka nanti akan dibagi-bagi ya jenis dari semong minasan. Contohnya kalau semong itu ada yang di bidang taking ya, kemudian ada di bidang katawaku, nah gitu. Atau disebut kalau bahasa Gemban itu oyakata gitu ya. Jadi oyakata itu ada banyak. Kemudian ada juga Tobi, Koji dan sebagainya ya. Nah, jadi di setiap gemba tersebut atau di tempat praktik lapangannya itu ada yang memiliki yang namanya leader ya, atau shokucho ya, di tempat leadernya tersebut. Nah, leadernya ini nanti memiliki bawahan atau seperti orang Jepang pekerjanya dan minasang yang akan bekerja di sana gitu. Jadi gambarnya seperti ini minasang ya. Hai. Oke, selanjutnya kita masuk yang kedua lagi ya. Hachushawa, ini disampaikan bahwasanya si moto modal itu adalah kensetsu koji no kensetsu yusa no chumon suru koto hachisu to imasu. Jadi orang yang memesan pekerjaan konstruksi itu disebut dengan hachu ya. Nah, itu dicatat nasam. Kono hachu wo okonau sosiki ya sakigyo ya. Sosiki itu
So sedikit organisasi ya. Jadi si pemodal itu melaksanakan organisasi ataupun sebuah perusahaan, maka disebut dengan hachusha. Kemudian contohnya adalah Kokudo Hotsu Sho. Jadi dimasuk di Kementerian Tanah dan Air ataupun di Chihoji Chitai. Ini daerah yang organisasi dari daerah ya. Kemudian Minkang ya, ini Minkang itu privasi ya, perusahaan privasi, jadi bukan government ya. Itu disebut dengan Minkang ya. No Kigyo itu perusahaan pribadi, Aroiwa ataupun Kojinga hasil suntok dari mas ataupun yang secara pribadi yang mereka modali. Kemudian ada Kanrisha. Kanrisha ini disampaikan adalah ya, Koji no Zumen Dori ni okonawarete iru kadoka o kakunetsuru tachiba o kijutsu sha. Jadi orang yang memeriksa ya, di gemba, tachiba itu posisi, letak dan sebagainya ya. Tachiba itu posisi atau letak sebagainya. Dia akan memastikan apakah itu sesuai dengan gambar atau tidak gitu. Itu guna dari Kanrisha. Kemudian untuk Sekeisha itu Hachusha no Tokyu ya, Yokyu ya. Yokyu itu artinya yang di request. Jadi Sekeisha itu adalah Jitsugen Suru Tameno Seke Tosho Sakusei Suru gitu. Jadi orang yang melakukan pekerjaan atau membuat gambar proyek ya, menggunakan AutoCAD atau lain sebagainya, yang artinya yang diinginkan oleh si ini pemodal. Kemudian nomor 4 adalah Hoji Zentai o Motomeru Kaisha Susho Zenekon to yobarimasu ya. Jadi artinya di sini perusahaan yang menggabungkan seluruh pekerjaan Hoji atau disebut dengan Zenekon ya. Susho itu artinya disebut ya, bersingkat gitu. Kemudian Genba Kantoku jadi si pemeriksa atau yang dari Genba. Hoji no Genba ni Kantoku shiki o toru gijutsu sha desu ya. Jadi orang yang melakukan pengawasan di Genba, dan ini juga menjadi arah ya, pemberi arah ya, pemberi arah di tempat kerja. Kemudian Semong Hoji Josha Hoji Hoto Semong Kades. Nah, ini pekerjaan ya, Semong Hoji Josha artinya adalah Hoji no Dono Semong. Jadi orang yang melakukan pekerjaan di bidang-bidang terkait ya, tadi seperti kata waku, tobi, kemudian packing dan sebagainya. Kemudian Shokucho no Shijo Stagate, jadi dia mematuhi arahan dari si leader. Kemudian Fukushu no Sagyoin ga Hoji o Konen, jadi dia melakukan pekerjaan yang berulang kali sama ya. Jadi Fukushu itu artinya melakukan hal-hal yang berulang kali, banyak gitu ya, melakukan berulang kali sama. Sagyoin ga Hoji o Konen mas. Gampang ya. Kemudian kita masuk ke selanjutnya tentang Kensetsu no Career Up no System. Nah, jadi di perusahaan Kensetsu itu ada namanya Career Up ya. Nah, Career Up ini itu berfungsi nantinya untuk melihat kemampuan minasang ya. Jadi kita bisa nanti lihat bahwasanya Nihon Dewa di perusahaan Jepang itu Kensetsu Career Up System Yoi Sarima. Jadi di Jepang itu kalau misalnya kita bekerja di bidang yang namanya konstruksi, itu ada yang namanya Career Up ya.
Nah, kemudian Kensetsu Career Up System. Wah, di pekerjaan Kensetsu Career Up ini Ginosha Hitori Hitori no Shogyo Shugyo Jiseki Shikaku no Toroku Shi Gino no Kosei Hyoka Koji no Hechitsu Kojo Gemba Sagyo no Hitsuka nado ni tsunageru sistem to shite fukyo ga susumerarete imasu. Oke. Nah, jadi katanya ini bahwasanya ini dilakukan untuk melanjutkan yang namanya fukyo ya. Fukyo itu artinya adalah difusi, dilakukan secara penyebaran ya, agar melakukan penyebaran sebagai sistem untuk menyambung ya antara Horitsuka presentasi ya, atau bukan efisiensi. Horitsuka itu artinya efisiensi dalam bekerja di Gemba, atau kemudian untuk menaikkan kualitas ya, Koujo itu menaikkan kualitas dari produksi, kemudian untuk menilai koseina ya, menilaikan untuk keadilan yang pada si ini si pekerja ya. Kemudian makanya dilakukan yang namanya toroku ya, melakukan toroku itu bahasa ini registrasi ya, atau mengambil ujian, shikaku itu ujian ya, ataupun SIM ataupun lisensi ya. Kemudian untuk jiseki yang digunakan untuk pekerjaan secara aktual ya, atau praktek ya di tempat kerja gitu. Nah, secara hitori. Nah, ini gunanya. Kemudian Ginosha no level ga yotsu ni wakarimasu. Jadi ada 4 jenis yang berbeda katanya ya. Sistem ini toroku sareru level mo arawasu kado o hakko saremasu. Jadi di sistem, apabila nanti minasang akan toroku atau mendaftar di sistem tersebut, maka levelnya itu akan menampilkan gambar-gambar sesuai dengan kartunya ya. Ini contoh gambarnya ya. Jadi di sini ada Kensetsu Career Up System, terus nanti nama minasang dan sebagainya ya. Nah, kemudian di gambar 1 strip 3 itu menyatakan bahwasanya untuk career up system level untuk kado hero, jadi berwarna macam-macam. Nah, sedangkan minasang yang pertama nanti dimulai dari warna white dulu, warna putih katanya ya. Kemudian Shokyugyo no sha ya. Minarai no. Jadi orang yang belum ada pengalaman di sini ya. Minarai. Yang masih belajar ya. Jadi orang yang masih belajar nanti minasang akan mendapatkan warna putih dulu. Kemudian kalau sudah bisa, maka nanti minasang akan ujian lagi, warnanya warna biru ya. Nah, disebut dengan Chukengi no Sha. Nah, ini Hitori Mae no Ginosha. Jadi dia bisa bekerja sendiri gitu ya, tanpa dibantu gitu. Kemudian setelah itu dia masuk ke level 3 silver. Nah, ini level silver ini Sokucho toshite gemba ni juji dekiru giyosha. Jadi pekerja yang bisa memberikan arahan ya, kepada di tempat kerja ya, contohnya sebagai leader. Jadi kalau leader warna ini silver ya. Kemudian yang terakhir adalah kodo managemento noryoku no yugi ginosha, itu warna silver. Nah, toroku kiken. Jadi ini adalah orang-orang yang bisa memiliki keahlian khusus ya. Kalau sudah memiliki keahlian di bidang-bidang tersebut, dan makanya dia akan khusus di bagian manajemen aja lagi gitu. Oke ya, itu. Kemudian di sini
ginosha no hyoka taisho ni naru sugi no mitsu desu. Jadi penilaian untuk pekerja itu ditujukan ada 3 macam. Yang pertama dilihat dari yang namanya keikeng, pengalaman. Berapa lamakah dia bekerja, shugyo nishu ya. Berapa lama dia bekerja, kemudian chiishiki, ilmu pengetahuannya, sama gino, keterampilannya. Kemudian hayu shikaku, hayu posisinya, maintenance-nya ya, posisi keahlian dan sebagainya ya, posisi lisensinya. Kemudian manajemen noryoku, ilmu tentang manajemennya, toroku kiken ginosha koshu, shokucho keiken ya. Jadi, apakah dia ada pengalaman sebagai leader ataupun dia pernah mengikuti namanya koshu. Koshu itu artinya praktek training ya. Kemudian untuk level 2 sistem Torokugo Ropyaku 45 nichi sanen ijo no shokyugo nishu hitsuyou naru tame. Jadi kalau mau masuk ke level 2 minasang, menurut sistem setelah masuk data itu harus 3 tahun ke atas baru bisa bekerja katanya. Jadi minasang itu kalau misalkan nanti bekerja itu mulai dari level 1 katanya ya. Hai. Seperti itu. Oke. Untuk yang pertama ini, untuk hari ini kita cukup sampai di sini aja di Minasang. Jadi kita targetnya itu jika bisa 1 hari 1,5 jam lah ya, setengah jam ya, biar nanti Minasang juga tidak begitu banyak ya memakan waktu. Hai, 今日はありがとうございました。お疲れ様でした。また、次の動画を少しいたしますので、ぜひ見てください。